Yang kedua, agawe sukani kang wanglen, membahagiakan orang lain, membahagiakan sesama. Dan si satya pagehing dharma sedana, dia yang setia, teguh dan sejalan dalam ajaran dharma atau kebenaran. Maka dana punya ini diawali dengan hilangnya rasa iri hati dan dengki, munculnya niatan untuk terus menyenangkan, membahagiakan semua. Dan yang ketiga adalah setia dalam menjalankan dharma. Itulah yang disebut dengan dana punya dalam teks Sara Samuscaya itu. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dana punya ini adalah yadnya kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa, dewa yadnya kepada leluhur, termasuk juga kepada alam semesta ini. Jadi yadnya kita kepada Tuhan dan alam semesta ini yang berupa pemberian baik material maupun moral kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itulah yang disebut dengan dana punya jika kita rumuskan ya dari berbagai pustaka suci kita. Maka ketika Bapak Ibu menyebut medana atau mepunya atau medana punya, itu maknanya sama. Artinya adalah pemberian. Berikutnya, siapa yang harus mendapat dana punya? Kemudian bagaimana cara melakukan dana punya ini? Apa saja bentuk-bentuk dana punya ini dan apa manfaatnya? Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan dana punya ini dulu. Bagaimana caranya orang melakukan dana punya? Nah, dalam teks Sara Samuscaya disebutkan, kegunaan uang itu adalah untuk dipunyakan. Kegunaan uang itu adalah digunakan untuk disedekahkan. Bila uang itu disimpan saja atau digunakan hanya untuk kepentingan dirinya saja, maka uang itu akan menjadi bencana kepada yang memilikinya. Itu dalam teks Sara Samuscaya disebutkan. Jadi uang itu digunakan untuk diberikan kepada sesama sebenarnya. Jadi tidak hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk diberikan. Maka ketika uang itu didana punyakan, maka uang itu akan memberikan manfaat. Baik manfaat kepada yang diberikan, termasuk juga manfaat kepada si pemberi. Ketika mau punya, tidak hanya yang diberikan saja yang terbantu, tetapi yang memberikan juga terbantu. Disebutkan juga dalam Sara Samuscaya ini, barang siapa yang tidak menggunakan uangnya atau dananya untuk berpunya, maka ibaratnya dia itu sedang menabung segala keburukan orang atau menambah dosanya. Maksudnya seperti ini. Ketika ada orang yang patut kita bantu, tetapi tidak kita bantu, padahal kita punya. Nah, maka dosa-dosa orang itu akan kita terima. Dan kebaikan kita akan diambil oleh mereka. Uang yang kita miliki itu ibaratnya mayat. Seperti kita sedang menyimpan mayat di rumah kita. Ketika uang itu tidak dipunyakan. Tetapi ketika uang ini dipunyakan, maka ibaratnya kita sedang menyimpan, disebut dengan kamaduk, yaitu
amerta yang mengabulkan segala keinginan. Teks Sarasamuscaya menyebutkan begitu. Mengapa teks ini, Sarasamuscaya ini menganjurkan betul kita menggunakan uang itu untuk dana punya? Maksudnya adalah agar kita tidak terikat penuh terhadap uang itu. Uang itu penting. Uang itu kita perlu. Tetapi bagaimana agar uang itu menjadi manfaat, memberikan keberkahan, memberikan anugerah kepada kita dan kehidupan kita, termasuk kepada alam semesta ini, yaitu caranya adalah gunakan uang itu, dana itu untuk berpunya. Tidak penting jumlahnya, tidak penting banyaknya. Yang penting adalah keikhlasannya. Nanti kita lanjutkan pada syarat-syaratnya. Maka teks Sarasamuscaya ini mengajak kita untuk menggunakan uang, menggunakan kekayaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dan yang paling penting adalah dalam agama kita, dana punya ini mengasah kepekaan sosial kita, membangkitkan rasa kemanusiaan kita agar kita lebih manusiawi dan menghargai sesama. Barang siapa yang tidak melaksanakan dana punya, sejatinya dia sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Dan akibatnya apa? Seringlah terjadi pertikaian, konflik. Dana punya ini membangun tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Saling bahu-membahu, bantu-membantu. Inilah orang dana punya ini membangun tatanan kehidupan manusia yang lebih harmonis. Kenapa di zaman Kaliuga dana punya ini yang paling penting dilakukan? Sejatinya adalah agar kita tidak sampai kehilangan rasa kemanusiaan kita. Di zaman Kaliuga ini, ya, yan tekaning yugan tekali tan hana manglewih sang mahadana. Jika datang zaman Kaliuga ini, maka tidak ada yang lebih mulia, lebih baik daripada uang atau kekayaan ini. Kalau sudah zaman Kaliuga ini, uang ini katanya yang utama. Betul. Tetapi bagaimana caranya agar uang ini bermanfaat? Maka dia harus dipuniakan, harus didanakan, harus didana puniakan. Maka uang itu akan bermanfaat. Sekali lagi, tidak penting banyak, besar, kecilnya, tidak. Tetapi kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk mempunyai dana, maka uang dan rezeki kita menjadi bermanfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, umat sedharma yang saya hormati, bentuk-bentuk dana punya ini tidak hanya uang atau material saja. Ya, tadi saya mengarahkan uang, pemberiannya berupa uang. Ada bentuk punya yang lain. Kekayaan kita tidak hanya uang, kekayaan kita juga badan kita ini. Kita punya tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, kita gunakan tenaga kita untuk membantu sesama. Itu sudah dana punya. Kita punya kekayaan pemikiran, kita punya kekayaan pengetahuan, kita gunakan pengetahuan dan wawasan kita ini untuk membantu sesama saudara kita. Itu juga sudah dana punya. Sehingga dana punya itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ya.
beberapa pernyataan yang disampaikan dalam kitab Sarasamucaya itu ada yang disebut dengan abhaya dana. Abhaya dana adalah pemberian rasa aman kepada sesama kita. Abhaya artinya tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada bahaya. Abhaya dana, bagaimana memberikan rasa aman kepada sesama kita. Itu pemberiannya seperti itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan brahmadana. Brahmadana itu adalah pemberian berupa pengetahuan. Kita lanjutkan ke bentuk dana punya kita yang kedua, yaitu brahmadana. Brahmadana adalah pemberian berupa ilmu pengetahuan. Pemberian berupa wawasan. Jadi dalam teks-teks suci kita, pemberian ilmu pengetahuan dikatakan sebagai pemberian yang utama. Yadnya pengetahuan itu adalah yadnya yang utama. Begitu disebutkan dalam Pustaka Bhagavad Gita. Jadi pengetahuan kita ini jika kita gunakan untuk mencerdaskan, untuk membangun masyarakat, membangun kerukunan, membangun ketentraman di masyarakat, itu adalah bentuk yadnya yang utama. Jadi para pendidik, Bapak Ibu guru, para guru-guru suci, para pemangku, orang-orang suci, beliau-beliau ini sejatinya selalu mendermakan pengetahuannya untuk alam semesta ini. Begitu juga hal sederhana. Misalkan ada saudara kita, rekan kita, sahabat kita memiliki permasalahan dalam hidupnya. Kemudian dia bercerita kepada kita. Istilahnya kata zaman sekarang bilangnya curhat gitu ya. Ketika orang curhat, kita menjadi teman curhat, kita mendengarkan, kemudian kita memberikan saran-saran kepada rekan kita itu. Nah, itu sudah dana punya juga. Sudah brahmadana juga. Ya. Apalagi pengetahuan yang kita miliki ini bisa digunakan untuk membantu sesama, bisa digunakan untuk kemudian menghasilkan alat-alat ataupun teknologi-teknologi yang bermanfaat ke depannya, yang digunakan terus sepanjang zaman, maka itu juga dana punya yang utama. Setiap hari akan terus berkelipatan, begitu. Maka brahmadana ini adalah salah satu bentuk dana punya juga. Sedangkan yang ketiga, itu baru disebut dengan artadana. Nah, ini artadana ini atau dravyadana ini adalah pemberian berupa benda-benda materi. Seperti pemberian berupa uang, sembako, sandang, pangan, ya, dan hal-hal lainnya. Itu yang bersifat materi itu adalah dravyadana atau artadana. Ada juga yang disebut dengan tresna dana. Tresna dana adalah pemberian berupa kasih sayang. Pemberian berupa cinta, welas asih. Ya. Maka orang dengan kita memberikan rasa cinta kasih, memberikan perhatian kita, memberikan kasih sayang kita, baik kepada sesama maupun alam ini, itu sudah dana punya juga. Maka dari itu, gunakanlah kekayaan kita, kekayaan materi kita, kekayaan fisik kita, ya. Kemudian kekayaan pengetahuan kita dan kekayaan hati kita ini, ya. Rasa cinta, rasa kasih yang kita miliki dalam hati ini untuk menyenangkan, membahagiakan orang lain,
untuk memberikan senyuman yang terbaik kepada sesama kita, itu sudah dana punya. Sehingga apa yang kita miliki, semua kekayaan yang kita miliki, baik kekayaan materi, fisik, jasmani, dan rohani yang kita miliki, akan berkelimpahan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sangat benarlah pernyataan dari kitab Sarasamuscaya ini. Jika kekayaan itu tidak kita bagikan kepada sesama kita, maka ibaratnya kita sedang menyimpan mayat, nyekeh sawo di rumah kita. Kita punya kekuatan fisik yang kuat, tapi kita tidak gunakan untuk membantu sesama, akhirnya kekuatan kita ini tidak dimanfaatkan, ya akhirnya dia menjadi bumerang bagi kita, susah. Kita banyak punya uang, tidak kita bantu sesama kita, kita jadi terikat dengan uang yang kita miliki, takut nanti ada yang nyuri, nanti ada yang ambil, nanti ada ini, ya. Tidak tenang pikiran kita gara-gara uang kita itu. Ya. Sedikit kita miliki, tetapi kita bagikan kepada sesama, sedikit apapun, sebesar apapun yang kita miliki, kita bagikan dengan tulus ikhlas, maka kita akan ringan membawa harta kita itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, banyak cara untuk melaksanakan dana punya ini, banyak bentuk dana punya yang bisa kita kerjakan. Maka rasanya tidak ada alasan untuk kita sebagai umat Hindu tidak melaksanakan dana punya. Tidak ada alasan untuk kita ingkar dari ajaran dana punya ini. Apalagi teks-teks banyak menyebutkan di zaman Kali Yuga ini yang utama adalah dana punya dan membangun kemanusiaan itu. Apakah kita sedang meyatnya? Misalkan kita nangun yatnya odalan, mebanten. Apakah itu tidak medana punya? Dana punya. Ya. Tetapi ketika kita membangun odalan, membuat upacara besar, sedangkan keluarga kita ada yang kurang mampu, ada yang benar-benar membutuhkan, tidak kita bantu. Nah, maka yatnya yang besar itu tidak ada gunanya. Nirdon palanikang arte yantan kapunia. Tiada gunanya harta yang kita miliki itu jika kita tidak punyakan. Sekalipun digunakan sebesar-besarnya upacara yatnya, tetapi tidak bisa kita gunakan dermakan itu untuk membantu sesama, maka yatnya itu tidak akan berhasil. Maka salah satu syarat yatnya yang sadwika, salah satunya adalah anasevanam. Sevanam. Ya. Anasevanam, pemberian jamuan makan, yang maknanya intinya sebenarnya sewanam, pelayanan, pemberian. Ada satu lagi daksina, pemberian kepada guru suci, kepada sang muput yatnya. Kalau tidak ada daksina dan sewanam itu, pelayanan atau pemberian itu, maka yatnya kita tidak berhasil. Sebesar-besarnya yatnya, masih ada orang yang kurang mampu, kita abaikan. Itu tidak berhasil. Sebesar-besarnya yatnya, ke pura-pura kita tirta yatra, berdharma yatra, sedangkan orang tua kita sakit, kita tidak hiraukan, kita abaikan, itu juga tidak ada gunanya. Maka di zaman Kali Yuga ini kita diberikan banyak kemudahan oleh Tuhan. Banyak cara kita untuk melakukan yatnya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu yang termudah adalah melakukan dengan dana punya ini. Tetapi tantangan besar dana punya ini adalah diri kita sendiri. Untuk apa uang saya ini? Saya aja kurang masih.
Ya, kalau terus sebenarnya sampai kapan pun kita kurang. Ya kan? Makan satu piring masih kurang. Makan sekian piring tetap saja kurang. Karena kodrat manusia itu memang tidak pernah puas. Maka dengan beriatnya, dengan berdana punya, kita diajarkan untuk memuaskan diri kita, mencukupkan diri kita. Itu sebenarnya. Itu melatih kita ini bijak menggunakan kekayaan kita itu dengan beriatnya dan berpunya dana punya ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan. Saya yakin Bapak Ibu di rumah sudah terbiasa dengan itu. Maka janganlah sampai kita ragu dalam melakukan punya. Dengan macam ragam punya yang sudah dikerjakan tadi. Baik punya arta, ya, baik brahma dana, baik dengan abaya dana, itu bisa banyak cara. Jangan ragu lagi melakukan dana punya itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bentuknya, kemudian bagaimana caranya, ya, apa sih syarat-syarat dana punya itu agar memberikan manfaat dalam kehidupan kita?